Tidak ada moderasi ya, Sat. Nah, langsung antum mulai aja. Nah, ini Oh, uh, nggak ada PowerPoint lagi kan, Sat? Atau nerusin yang kemarin? yang kemarin aja, yang PowerPoint kemarin ada? Cek, Ana cek dulu ya. Ya, PowerPoint kemarin. Tampilin aja PowerPoint yang kemarin. Karena itu kan setengah kemarin. Setengahnya lagi hari ini. Nggak apa-apa kok, kita sabar. Baik, Sat. Ana cari dulu ya. Lupa naruhnya di mana filenya. Boleh? Iya, ya, nggak apa-apa. Silakan. Kita tunggu kok. Baik, Sat. Sekarang udah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Eh, apa kabar rekan-rekan semuanya? Kita berjumpa lagi di Zoom meeting Mustalah Hadis pertemuan kedua. Ya, yang pada sebelumnya kita sudah membahas soal pengertian ilmu hadis. Saya sekarang mereview ilmu hadis itu ada yang riwayah, ada diroyah. Ilmu riwayah ya seperti yang kita ketahui, ilmu riwayah itu ya seperti yang kita ketahui pengajian di masjid-masjid tentang ilmu hadis, tentang pembacaan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram, ataupun Riyadhus kepada umum pengajian juga umumnya. Dah, kemudian Afan, Sat. Tolong diulang sebentar, Sat. Mic-nya mati. Tunggu sebentar, Sat. Ana coba aktifkan. Apakah sudah bisa? oke, dah. Jadi ilmu riwayah itu ya ilmu yang biasa kita ketahui, yang di masjid belajar Bulughul Maram, eh, Sahih Bukhari ataupun Riyadhus Shalihin. Itulah belajar ilmu hadis riwayah. Adapun ilmu hadis diroyah, ilmu yang kita bahas sekarang ini di royah ini, ilmu mustalah hadis ataupun jarah wa ta'dil, takhrijul hadis, ilmu ilal, itulah ilmu di royah. Ya, dan yang saya sampaikan tadi, paparkan tadi itu secara simpelnya begitu. Adapun klarifikasinya itu nanti akan membahas perkara itu di kitab selanjutnya, seperti kitab Muqaddimah Ibnu Salah, Tadrib Rawi, ataupun kitab Mustalah Ibnu Katsir. Nah, itu banyak yang membahas itu diperdalam lagi. Dan adapun kita muktadiin, ya itu aja. Kemudian setelah ilmu hadis diroyah, sekarang ada yang tanya, hadis itu apa? Hadis itu ma udifa ilan nabi, apa-apa yang disandarkan kepada nabi, min kaulin wa fi'lin wa takririn, itu ya perbuatan nabi, perkataan nabi, diamnya nabi, itu semua dibahas
itulah yang dikatakan hadis. Nabi apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya perkataan Nabi Musa hadis nggak? Bukan. Perkataan Nabi Isa hadis nggak? Bukan. Jadi hadis itu hadis ialah perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Hmm, itu dari segi pengertian hadis. Ada yang mengatakan hadis itu khobar, khobar itu hadis. Ada asar. Jadi itu tergantung penyebutan setiap kitab. Ada kitab yang mengatakan hadis itu khobar. Nah, lantas kalau begitu bagaimana nyikapinya ya termasing ya masing-masing kitab beda-beda beda-beda cara penyebutan. Yang pada intinya kembali kepada yang sama yaitu hadis gitu. Begitu. Hmm, apa lagi kemarin? Tafsir. Oke. Oke, sudah. Sekarang ada pembahasan tentang hadis. Di eh, min haitsu min haitsu hadis ditinjau dari segi banyaknya. Ah, oke, itu materi kita hari ini ya. Ini materi kita hari ini. Kita perlu murojaah sebentar. Ah, adapun hadis min haitsu adat dari segi adat, dari segi banyaknya hadis itu terbagi kepada dua, mutawatir sama ahad. Terus dari segi kalau apa itu kok mutawatir sama ahad? Yaitu hadis itu bisa dipecahkan dari segi bisa diklarifikasi dari segi banyaknya, bisa diklarifikasi dari sandarannya, bisa diklarifikasi dari diterima atau ditolaknya, atau bisa kita bilang mencangkup dari aspek gitu. Misalnya hewan dari aspek berkembang biak terbagi menjadi tiga. Ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Terus hewan ditinjau dari segi hidupnya terbagi jadi dua. Ada barriyah, hewan darat, ada bahriyah, hewan laut. Hewan ditinjau dari segi apa lagi? Ditinjau dari segi eh, makannya. Ada herbivora, ada karnivora, gitu. Jadi tetap maudunya tetap yang dikaji tetap hewan, tapi pembagiannya berbeda-beda. Sama kayak hadis. Hadis juga kalau ditinjau dari segi banyaknya terbagi menjadi dua. Ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir ialah hadis yang mutawatir, tawatur. Arti kata banyak, banyak yang meriwayatkan. Adapun hadis ahad ialah hadis yang tunggal. Itu kan dari segi penyebutan. Kalau dari segi itu kan dari segi penyebutan tunggal. Apakah tunggal mutlak? Tunggal enggak. Kalau yang riwayatkan satu, maka hadisnya gharib. Kalau yang riwayatin dua, dua orang yang riwayatin dua sahabat, maka hadisnya aziz. Tapi kalau yang riwayatin 5, 10, maka itu masyhur. Itulah dari segi banyaknya. Makanya jangan heran kalau teman-teman nanti ada melihat hadis ini ahad, tapi sahih. Hadis ini uh, mutawatir, sahih. Hadis ini aziz, sahih. Hadis ini masyhur, hasan. Hadis ini aziz, doif. Jadi aziz, gorib, doif. Jadi gini, aspeknya itu tidak menyatu satu sama lain. Contoh gini, hewan, contoh pemakan daging, hewan pemakan daging, karnivora. Tetapi dia juga bahriah, hewan laut. Contohnya apa? Itulah ikan piranha. Ikan piranha ialah hewan karnivora hidup di bawah laut. Nah, gitu. Contoh bisa juga hidup di darat, pemakan tumbuh-tumbuhan seperti herbivora, sapi, gitu. Jadi tidak tidak berkaitan satu sama lain. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman ada lihat hadis ahad doif, hadis ahad sahih, hadis ahad hasan, gitu. Ada aziz. Jadi itu saring. Jadi kalau kalian lihat satu hadis itu jangan mentok sahih. Jangan lihat satu hadis itu mentok hasan. Enggak, sebenarnya hasan apa dia? Ada aziz, hasan, ada ahad sahih gitu. Ada mutawatir sahih.
Ya, kemudian sekarang dari aspek bersandarnya, ini barulah materi kita hari ini. Lanjut Ustadz Iqbal, min haitsu isnad, dari segi isnad, yaitu marfu, mauquf, maktub, itu materi kita. Itu dia. Ah, sekarang hadis ditinjau dari aspek bersandarnya, dari aspek dari mana pembahasan ini sumbernya dari mana gitu. Arti kata ketika hadis ini disampaikan, ini yang ngelakonin ini siapa? Yang ngelakonin? Nabi kah yang ngelakonin? Sahabat kah? Yang nyampeinnya ini siapa? Gitu. Nah, seperti kalian ketahui, hadis itu kan mau ilan Nabi, ya kan? Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun tindakan. Gitu. Sekarang, next. Ah, hadis marfu, mauquf, maktub. Apa pengertian hadis marfu? Pengertian hadis marfu, dia itu hadis yang sebenar-benarnya hadis, yaitu dia bersandar kepada Nabi, perkataan Nabi. Gitu. Yang dikatakan Nabi, ya, itulah dia. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yaqul innamal a'malu binniyat. Nah, itu memang hadis apa? Marfu. Contohnya lagi seperti apa? Seperti di bawah ini. Huwal hadis alazi udifa ila nabi. Hadis marfu sharih ialah hadis yang mana disandarkan kepada nabi. Paulan, au fi'lan, au takriron. Perkataan yang disandarkan itu, baik itu perkataan, au fi'lan, perbuatan, atau takriron. Takriron itu istilah tindakan nabi. Respon nabi. Takriron itu responnya nabi. Sorohatan langsung gitu. Sama ghairu sharih wa huwa qaulun sahabi of fi'lul ladzi la yuqalu min qubaili ra'yin wal ibtiadu kal ikhbar anil umuril madiyah atau anil atiyah, atau hadis marfu yang ghairu sharih, arti kata Nabi buat sahabat buat, tapi sahabat berbuat di depan Nabi dan Nabi gak ada berbuat apa-apa atau respon sesuatu. Apa meresponnya Nabi? Nah, itu juga hadis marfu. Contohnya nanti ada. Contohnya ada. Next, next Ustadz Iqbal. Nah, jadi hadis marfu ini saya ulang lagi. Hadis yang ditinjau dari di mana bersandarnya, hadis marfu, mauquf, maktub. Marfu ialah disandarkan kepada Nabi langsung. Yang disandarkan kepada Nabi langsung itu baik perbuatan Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun tindakan Nabi tersebut. Makanya terbagi menjadi dua, ada sharih, ada ghairu sharih. Contohnya gimana? Contohnya awalan, misal al-marfu al-qauli. Contoh qauli. Contoh hadis marfu qauli apa? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imam ra'in wa huwa mas'ulu an ra'iyatihi wa rajul fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulu an ra'iyatihi wal mar'atu fi bait zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha wal khadim fi malin sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alaih. Dah, ini perkataan Nabi langsung. Contoh yaqul innamal a'malu binniyat. Itu juga marfu. Contoh apa lagi? La yu'midu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi yang sering kita dengar itulah hadis marfu. Arti hadis marfu langsung Nabi yang bicara. Nah, kemudian hadis yang mana sahabat yang berbicara, yang mana eh, awal muasalnya itu dari sahabat. Itulah hadis dan Nabi itu masih hidup. Dan Nabi itu masih hidup. Itulah dia story, hadis marfu ghairu sorry.
Contohnya seperti apa? Marfu fi'li. Hadis Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunta syahran kunut. Kunut Nabi itu berkunut selama sebulan. Ba'da ruku, setelah ruku. Yadum ala ahya'i minal Arab, yaitu mendoakan tentang kehidupan orang Arab. Suma suma tarakahu, kemudian Rasul meninggalkan. Mutafaq alaih. Dan ini itulah marfu fi'li, perbuatan Nabi. Yang mana Nabi itu buat, sahabat itu merespon gitu. Dan ini juga banyak. Jadi setelah perkataan Nabi sama perbuatan Nabi. Kan sering kita lihat perbuatan Nabi. Apalagi kitab Syama'il Nabawiyah. Kalau kitab Syama'il Muhammadiyah itu sering kita lihat perkataan Nabi, perbuatan Nabi, rambutnya Nabi, alisnya Nabi, ataupun hidungnya Nabi. Itu kan bukan perkataan. Tetapi itu tindak tanduknya Nabi yang mana disampaikan kepada sahabat. Kemudian salisan misal marfu takriri, seperti tindakan Nabi. Hadis marfu tindakan Nabi. Seperti hadis Anas bin Malik. Qala kunna nusolli rakaatain ba'da ghurubi syams. Kami dulu sholat 2 rakaat setelah terbenam matahari. Ataupun bisa dikatakan qobliyah maghrib. Nah, qobliyah maghrib. Wa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarona, dan waktu itu Nabi melihat kami. Falam ya'murna walam yanhana. Arti kata apa? Nabi lihat, Nabi enggak merintah, Nabi enggak melarang. Rawahu Muslim. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lihat, ada sebagian teman-teman kita yang sholat ba'da azan maghrib. Nah, maka ini dalil hadis, dalil mereka yang mana sahabat dulu habis subuh, habis azan maghrib, sholat qobliyah maghrib. Mana dalilnya? Ini Nabi nggak merintah, Nabi nggak ngelarang. Itulah takrir. Contoh sama kayak Khalid bin Walid makan makan daging dob, kadal gurun itu dimakan. Ketika kadal gurun itu yang dimasak disuguhkan kepada Nabi, Nabi diam. Nabi nggak makan, juga nggak larang, juga nggak merintah. Itu juga takrirnya Nabi. Juga takrir Nabi. Arti kata tindakan Nabi nggak ngasih no comment. No commentnya Nabi itulah takrir. Next. Kemudian hadis mauquf. Huwal hadis mudhaf ila sahabah. Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Inilah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Banyak hadis sahih yang disandarkan kepada sahabat. Banyak hadis-hadis bahkan perbuatan Nabi disandarkan kepada sahabat. Kan Nabi yang lihat. Kan sahabat yang lihat Nabi. Wasawau atasal sanaduhu ilaihi am in kota. Wasahabi wahwa man. Yang dikatakan sahabat itu ialah jumpa kepada Nabi, lakian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukminan bihi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Jadi sahabat itu cirinya jumpa sama Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Itulah contoh, itulah pengertian sahabat. Insya Allah rekan-rekan sudah tahu pengertian sahabat. Nah, contohnya apa? Contoh perkataan itulah hadis mauquf itu. Mauquf itu juga terbagi. Ada mauquf qauli, qaulan ataupun fi'lan. Contohnya apa hadis mauquf ini? Contoh An-Nafi rahim rahimahullah. Nafi ini tabi'in. Jadi ini tabi'in yang bicara, tabi'in. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala berkata. Jadi Nafi bicara kepada muridnya kemarin waktu itu, Umar, anak Umar berkata, yusolli alal janazah ba'dal asar, bahwasanya dia itu sholat jenazah ba'dal asar wa ba'da subuh idza suliyat di waktiha. Makanya rawahu Malik fil Muwatta. Maka dari inilah istilahnya tabiin menceritakan hadis yang mana hadis ini langsung disandarkan kepada sahabat, nggak disandarkan kepada Nabi. Jadi kayak perbuatan sahabat. Jadi perbuatan sahabat juga terkadang hadis. Bayangkan, jadi kalau hadis itu mentok-mentoknya sahabat, mentok-mentoknya Nabi,
nggak selamanya. Terkadang mentok pada sahabat juga dihitung hadis. Hmm. Ini semakin dalam kita mempelajari ilmu mustalah hadis itu semakin luas sebenarnya. Ternyata hadis itu nggak semata-mata dari Rasul. Perbuatan sahabat juga hadis bahkan. Misal mauquf fi'li, perbuatan. An Abdurrahman bin Qasim, sama tabi'in juga. An abihi, dari eh, bapaknya, bapaknya si Qasim. Jadi ini istilahnya sepupunya Ibunda Aisyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tala banatan akhiha yatama fi hajriha lahanal hulai fala takhrij min halain zakah. Jadi ini juga sama perbuatan Aisyah. Next, next. Hadis maktub. Habis itu kita ke pertanyaan. Habis itu lanjut lagi. Next, Ustadz Iqbal. Oke, hadis maktub. Hadis maktu, hadis marfu, hadis yang disandarkan oleh eh, langsung kepada Rasul. Hadis mauquf disandarkan kepada sahabat. Hadis maktu itu disandarkan kepada tabi'in. Huwa ma udifa ila tabi'in, faman dunahu, dan seterusnya. Min kaulin au fi'lin, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Sawaun akana isnaduhu muttasilan am munqati'an, baik itu sanadnya itu bersambung maupun terpotong. Wa tabi'in, dan tabi'in itu apa? Arti tabi'in siapa saja man laqiya wahidan min sahabah fa aksar. Tabi'in itu ialah siapa-siapa aja yang pernah jumpa sama sahabat walaupun satu orang. Ah. Wala yustaratu fi tabi'atul mulazamah, dan nggak disyaratkan kepada sahabat itu, tabi'in itu untuk mulazamah terus. Jadi kalian jumpa sekali aja sahabat udah dihitung tabi'in. Contoh, contoh hadis maktu apa? Ini teman-teman bakal terkejut ya. Teman-teman bakal terkejut. Hadis maktu contoh apa? An Abdullah bin Mubarak. Dari Abdullah bin Mubarak ataupun Ibnu Mubarak. Apa dia meriwayatkan? Qala al-isnadu minad din, bahwa sanad ialah bagian daripada agama. Walaula isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tanpa sanad, maka siapapun boleh berbicara apapun. Rawahu Muslim fi muqaddimah. Bayangkan, hadis maktu, hadis maktu dibahas di Sahih Muslim. Jadi kembali lagi, hadis maktu juga sahih. Nanti ada maktu ahad, ada maktu aziz, sahih. Jadi jadi satu case, satu hadis itu dia bisa mutawatir, sahih, bisa ahad doif, ahad sahih, ahad makto sahih, ada ahad marfu doif. Jadi dia saling mencakup satu sama lain. Jadi satu hadis mencakup tiga pakaian yang harus dia pakai. Dari segi banyak sedikitnya, dari segi di mana disandarkan, dari segi kobul dan uh, mardud gitu. Contoh lagi, Wa'an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, tabi'in ya, Abdullah bin Mubarak juga tabi'in, Muhammad bin Sirin juga tabi'in. Qala inna hadzal ilm din. Sesungguhnya inna hadzal ilm din. Sesungguhnya ilmu hadis ini ialah agak bagian daripada agama. Fandur, maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, maka tengoklah kepada siapa kamu mengambilnya. Jadi ilmu agama ini yang betul-betul penting. Jadi lihat sama siapa kalian mengambilnya. Rawahu Muslim fil muqaddimah. Tengok dari hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Jadi jangan mentang-mentang maktu, oh ini dari tabi'in, bisa saja berbohong. Enggak, dari tabi'in juga sahih. Dari sahabat juga sahih. Bisa hasan.
Dari tabi'in juga bisa hasan, bisa dhaif. Dari Rasul marfu bisa hasan juga bisa dhaif. Jadi satu matan hadis itu bisa, bukan bisa, wajib memakai tiga ini. Dari segi banyak sedikitnya, dari segi kepada siapa disandarkan, dan dari segi diterima ataupun ditolak. Sejauh ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ghairu sorry. Eh, Ghairu sorry itu macam gini, eh, rekan-rekan sekalian. Sorry itu seperti dia perkataan 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 sahabat yang mana itu masih ada Rasul. Perkataan sahabat yang mana Rasul itu masih ada gitu. Misalnya kayak tadi kan, seperti Rasul itu kunut, ya Rasulullah kamu kunut, ataupun seperti hadis uh, Bilal, ketika Bilal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu min samawati, ataupun yang hadis tentang Bilal kan nggak ada Nabi, kan Nabi nggak nggak melakukan, tapi sahabat yang lakukan, kemudian dibenarkan Nabi. Nah, itu kan sorry. Jadi gini, jangan mentang-mentang hadis. Ingat, ini sebenarnya kajiannya agak deep loh, agak dalam loh. Kalau kita kupas agak dalam. Jadi asal bahasa kasarnya, jangan mentang-mentang hadis itu selalu dari Nabi. Jangan dikit-dikit hadis itu dari Nabi. Enggak selamanya hadis atau perbuatan itu dari Nabi. Enggak. Terkadang dari sahabat dibenarkan Nabi. Ketika perbuatan sahabat dibenarkan Nabi, Nabi masih hidup, ghairu sorih lah itu. Sorahatan ya akhi. Bahasa Arab. Sorahatan. Idhab sorahatan. Langsung gitu. Sorahatan. Tapi ghairu sorih tidak secara langsung. Itulah ghairu sorih. Tidak secara langsung. Gitu. Ada contoh kita mengusir orang secara tidak langsung. Sama itu ghairu sorih. Gitu. Ah, sudah jelas? Kalau belum, saya ulang, nggak apa-apa. Kalau belum paham, biar saya ulang, nggak apa-apa. Beda dengan hadis, apa, mauquf. Kalau mauquf langsung disandarkan kepada sahabat, itu beda tipis itu. Jadi jangan dikatakan hadis goiru sahih sama mauquf sama, enggak. Mauquf itu langsung disandarkan kepada sahabat. Sedangkan goiru sorry, sahabatnya masih ada, nyampein itu, dan Nabi pun masih ada. Gitu. Ada pertanyaan? Sedangkan maktu kan macam kita bilang kan langsung kan, baik itu munkoti maupun isnad. Kalau maktu itu memang langsung, tabiin langsung nyampein gitu. Tabiin langsung sampai. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, sama-sama. Jazakumullah. Jazakumullah. Sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung next. Next, Ustadz Iqbal. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya, kayaknya kelewat itu, Mas. Ditinjau hadis, ditinjau dari segi diterima atau ditolak. Nah, jadi ada hadis yang kita terima,
ada hadis yang kita tolak. Kemarin kan sudah saya bilang, ini satu, hadis ditinjau dari segi banyak atau dikit, terbagi jadi dua, mutawatir sama ahad. Nah, itu dia. Ditinjau dari segi banyaknya. Dua, hadis ditinjau dari segi disandarkan ke siapa? Ada marfu, disandarkan kepada Nabi. Ada mauquf, disandarkan kepada sahabat. Ada maktu, disandarkan kepada tabi'in. Kemudian, ada hadis yang ditinjau dari ini kita terima atau enggak. Makanya ini pembahasannya terakhir. Ya. Hadis yang diterima atau ditolak, makbul ataupun mardud, terbagi menjadi apa? Ditinjau dari segi diterima, terbagi menjadi dua. Ada makbul, ada mardud. Yang makbul, yang diterima hadis apa-apa aja. Sahih, Hasan. Nah, itu dia yang hadis yang diterima. Sahih dan Hasan. Adapun mardud, hadis doif. Next. Jadi kan hadis terbaik yang sering kita dengar kan? Sahih, Hasan, doif. Yang diterima apa? Hadis sahih sama hadis Hasan. Sebelumnya saya cut dulu ya. Saya hari ini kurang bersemangat karena sebenarnya saya lagi sedang kurang kurang sehat. Tapi ya Bismillah saya mohon doa kepada teman-teman semoga saya lekas sembuh. Aslinya saya sebenarnya sakit. Cuman karena ini rutinitas kita, ya Bismillah saya berusaha istiqomah. Mohon maaf saya kurang semangat ya. Ya, mohonlah doanya teman-teman. Ya, jadi hadis itu yang sering kita dengar, ini hadis doif ini, oh ini hadis hasan ini, oh ini hadis sahih ini ya. Itu kita terlampau, amin. Itu kita terlampau terlampau apa ya, sangat cepat gitu. Sahih sahih apa? Sahih ahad, ahad apa? Sahih ahad, sahih aziz mau maktu, sahih aziz atau sahih masyhur marfu. Jadi banyak itu. Jadi kenapa hadis itu dibilang hadis sahih Hasan Doif? Istilahnya kita lebih terima jadi aja. Banyak ulama-ulama hadal hadal hadis sahih. Hadis ini sahih. Jadi lebih ke ringkas saja. Tapi kok mau kita pretelin, setiap hadis itu ada statusnya. Ada tiga pakaian ini. Setiap hadis. Antum buka di kitab Arba'in Nawawi. Itu setiap hadis itu tiga pakaiannya ini. Nggak pernah lepas daripada tiga pakaian ini. Sekarang hadis daripada rod dan qabul. Ditinjau dari segi diterima ataupun ditolak. Adapun yang diterima, sahih dan hasan. Adapun yang ditolak, doif. Lantas, yang dikatakan hadis sahih itu apa? Lantas, yang dikatakan hadis sahih itu apa? Hadis sahih ialah hadis huwa ma rawahul adl dhabit an mislihi illa muntaha min ghairi syuzus wala ilah qadiha. Yang dikatakan hadis sahih itu dia apa? Ittisalu sanad, adalah turwah, dobit, no syaz, no illah. Kalau bahasa simpelnya gini. Jadi hadis sahih itu apa? Ittisal sanad, yang nyampe ini itu adil, terus dobit, kualitasnya itu dobit, jenius, no syaz, no illah. Jadi simpel aja sebenarnya. Yang dikatakan hadis hadis sahih sanadnya bersambung. Adalah orangnya nggak nyeleneh. Tiga, kuat hafalannya. No syaz, no illah. Apa pengertian ini? Apa pengertian ini? Nah, ini nanti kita bahas lanjut. Sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum kita ke next slide. Sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum ke next slide. Nggak ada? Nggak ada kan? Next. Ini dia. Hadis yang dikatakan hadis sahih. Yaitu ada lima. Ittisal sanad adalah dobit, no shaz, no illah. Pertama,
awal itisol. Yang dikatakan itisol apa? Silsilah, bersambung. Jadi syarat pertama hadis itu bersambung, sanadnya jelas gitu. Yang dikatakan sambung sambung itu apa? Dari A, dari Imam Bukhari, dari D dari C dari B dari A dari sahabat, A sahabat dari Nabi. Itulah bersambung. Ataupun sanad keilmuannya itu terus bersambung. Itu ittisalu sanad. Apakah semua ittisalu sanad itu sahih? Enggak. Bisa jadi ketika ittisalu sanad ada perawi yang nggak adil. Jadi larinya jadi doif. Itu nanti. Jadi itu. Wahwa an yakuna kulu min rawatihi qad sami'ahu min syaikhihi. Jadi setiap penyambung-penyambung sanad itu, itisolnya itu, dia berjumpa meriwayatkannya itu dari syekhnya. Wadzalika min awali sanad ila akhirih. Baik itu dari awal sanad maupun sampai akhir sanad. Baik itu dari sahabat ke tabi'in maupun dari tabi'ut tabi'in ke muridnya. Gitu. Jadi semua harus bersambung. Tanda mereka itu bersambung apa? Zamannya semasa. Waktu meninggalnya semasa. Makanya, makanya setiap orang yang meneliti hadis, mereka wajib punya kitab Tadhibut Tadhib. Itulah kitab yang menjelaskan tentang para perawi-perawi hadis, rijalus sanad, para para laki-laki yang meriwayatkan hadis. Itulah dia ittisal sanad. Ustaz Iqbal, kalau misalnya kita cut sekarang boleh nggak? Saya mulai kurang enak badan ini. Boleh, boleh, Ustaz. Boleh. Gak apa-apa, Ustaz. Maaf. Saya mohon maaf ya. Memang saya pun bahkan berusaha untuk pangkas tadi karena saking pusing saya. Saya mohon maaf hari ini saya nggak kurang fit ya. Amin, amin. Sejauh ini ada pertanyaan, tapi insya Allah dua kali pertemuan, insya Allah terkejar semua. Dua kali pertemuan terkejar. Yang paling penting kepada teman-teman sekalian, lihat talkhis, kemudian lihat tasjir, pohon-pohonnya. Fokus kepada itu. Bahkan tadi bahkan tadi yang saya sampaikan, paparkan, nanti PowerPoint-nya saya kasih minggu depan. Kalian fokus kepada PowerPoint yang saya berikan aja. Insya Allah KKM itu terkejar. Insya Allah. Namun kan kita belajar jangan niat karena KKM ya. Jangan niat karena supaya lulus. Tapi ya, ya, lillahi ta'ala. Amin. Syukron, Hendra. Syukron, Hendra. Ada pertanyaan? Saya tanya satu-satu boleh nggak? Coba saya nanya, Ragda, apa pelajaran kita hari ini? Ragda, bisa nggak kamu terangkan cuman 1 menit aja apa materi kita pembahasan hari ini? Bentar, mana Ragda? Bisa Ragda nerangkan 1 menit aja materi hari ini? Duh, namun Ah, Ustaz, ah, coba apa materi kita hari ini? Coba ditinjau hadis itu dari 3 pakaian ini. Coba satu hadis itu ada apa? Tolong santai. Saya pengen kalian rileks, santai. Walaupun yang hadir 18 orang, tapi paham semuanya. Saya senang. Sesimpel mungkin nggak apa-apa. Nerangin dengan bahasa sendiri nggak apa-apa. Nerangin dengan bahasa sendiri itu nggak apa-apa. jadi apa ya Ustaz? Ya, Jadi eh,
pelajaran hari ini tuh hmm, hmm, setiap hadis itu ditinjau dari tiga pakaian. Dari Ya, dari tiga pakaiannya yaitu banyak sedikitnya hadis, lalu sandarannya diterimanya atau tidak. Yang ketiga itu. iya, iya, iya. Terus Jadi kalau satu, lanjut, lanjut. yang kemarin itu membahas tentang hadis yang eh, bersandarkan oleh banyak sedikitnya perawi, yaitu Iya, hadis gharib, aziz, dan masyhur. Kalau iya, sekarang itu ditinjau dari sandarannya, yaitu marfu, mauquf, sama maktu. iya. Yang terakhir, ditinjau dari yang terakhir. Ditinjau yang terakhir ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, yaitu makbul dan hasan. Lalu yang tertolak itu doif. Oh, iya, udah. Makasih Ragda, makasih, makasih. Nah, Kalau Ustaz, misalnya saya bisa ngasih nilai, mungkin saya kasih nilai kamu A. Kalau, jazakumullah Ustaz. ya. Kemudian yang terakhir ya, yang laki-laki siapa yang mau? Hendra bisa nerangin, Akhi Hendra. Akhi Hendra. Nah, coba bisa nggak Akhi Hendra menerangkan materi kali ini aja? Sedikit aja, 1 menit aja. Bisa? Ya udahlah, kalau begitu kita selesai aja ya, Ustadz Iqbal. Saya serahkan kepada Ustadz Iqbal. Eh, Ustadz, Baik, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Antum aja yang nutup, Ustaz. Karena tadi antum yang buka. mungkin saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.